Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Sania, tempat tanggal Jepara, 15 Agustus 1982. Saya adalah pembuat jajanan atau makanan khas Tegal Sambi, yaitu kintelan. Ya, kintelan itu saya dapat dari almarhum mbah saya sama almarhum ibu saya. Mbah saya almarhum Ibu Bama Semu, ya ibu saya almarhum Bu Haja Siti Isrofa, dan saya sendiri Ibu Siti Sania. Kintelan itu adalah makanan khas dari Desa Tegal Sambi. Kalau ada acara sedekah bumi pasti ada kue kintelan ini. Kintelan dibuat simpel aja ya Mbak. Isiannya dari kelapa, terus kelapa muda, kelapa yang muda, terus gula jawa merah, kasih gula pasir putih, kasih garam, nanti buat isian. Kalau luarnya dari tepung ketan dikasih garam, dikasih santan, terus dikasih gula putih sedikit, kasih kentang itu buat tidak keras, maknyus ngoten. Ya, ada acara sedekah bumi, terus lomba-lomba gitu, biasanya dari desa menyajikan khas makanannya sendiri-sendiri gitu. Ya, masyarakat sudah tahu. Selama kelamaan udah buat sendiri, jarang yang pesen tuh. Makin lama jadi gini udah buat sendiri, jarang yang pesen. Sebagai saya pembuat jajanan itu rada menurun loh Mbak, pesanan masalah ini kalau hari H. Ya, ini saya perkenalkan cara pembuatan kintelan. Ada 3 tahapan pembuatan kintelan. Yang pertama, buat isian. Isiannya terdiri dari kelapa muda yang diparut, gula merah, gula putih, vanili, dan garam secukupnya. Dan selanjutnya untuk yang kedua, pembuatan kulit. Yang pertama tepung ketan yang sudah dikukus, santan perasan kedua, garam sedikit secukupnya. Dan pembuatan yang ketiga adalah topping kintelan. Santan perasan pertama, maizena, gula putih, garam secukupnya, dan daun pandan. Ya, ini cara pembuatan isian kintelan ya. Kelapa muda tadi dicampur gula merah. Berapa banyak? Kalau 1 kelapa itu gula merahnya 1/4. Tambahan gula putih secukupnya. Nanti dicoba manis tidaknya. Terus vanili, kasih penambah aroma vanili. Garam secukupnya. Terus langsung dicampur sampai rata. Dilihat ke coba Bu. Dilihat. Campur, kalau udah rata ditaruh kompor, korek-korek. Nah, ini yang sudah jadi. Ya, ini jadinya ini namanya enten isian kintelan. Selanjutnya pembuatan kulit ya, kulit kintelan dibuat dari tepung ketan. Setengah kilo tepung ketannya, ya, putih secukupnya, garam secukupnya, kentang itu biar buat tidak keras. Kalau 1 hari sampai sore tidak keras, masih empuk, masih nyus. Butuh berapa biasanya kentangnya? Setengah kilo kentangnya, 1 butir segini, 1 kilo. Selanjutnya dikasih santan perasan kedua. Terus
campur sampai rata. Dimiringin Bu. Agak dilihatin. Lihat ini ya. Kalau sudah, selanjutnya dibuat. Kasih daleman dulu. Dikukus gini nanti. Dikukus, ditaruh. Ciri khas buat kintelan ya ini dikukus di daun pisang. Aromanya kan sedap. Ini nanti dijajar sampai banyak, lalu dikukus. Lama 10 menit, kukusnya 10 menit aja. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, buat topping kintelan. Yang pertama maizena. Maizena itu 2 sendok. Garamnya setengah sendok makan. 2 sendok makan. Terus kasih gula pasir 1 sendok makan. Terus kasih santan perasan pertama 1 gelas. Diaduk biar tercampur rata. Lalu dituang ke dalam panci. Ini. Terus nanti dikasih garam, dikasih daun pandan. Terus langsung ditumpuk. Diaduk sampai mendidih. Dan matang jadinya gede topping. Ya selanjutnya ya ini sudah matang. Cara penyajiannya ya, nanti atasnya dikasih topping ini tadi. Selanjutnya siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Letis Andayani. Alamat saya Desa Tegal Sambi, RT 8 RW 2. Tempat tanggal lahir di Jepara tanggal 25 April tahun 1986. Saya di sini sebagai produksi membuat kintelan, sebagai penerus pengusaha kintelan. Dari tahun kira-kira sudah 4 tahun, berarti tahun 2020. Kintelan adalah makanan khas Desa Tegal Sambi yang terbuat dari bahan tepung ketan, kemudian ada sausnya yang biasa disebut dengan areh, dan isian kintelan berupa enten-enten yang terbuat dari kelapa muda yang disangrai dengan gula Jawa. Saya belajar membuat kintelan itu pertama dari nenek saya biasa membuat. Kemudian saat waktu corona biasanya saya kan beli. Kemudian saya inisiatif buat membuat. Terus kemudian saya berikan kepada saudara-saudara, tetangga. Kemudian dari situ semuanya malah memberi pesan pada saya, pesan kintelan itu. Terus saya
dari tahun ke tahun bertambah jumlah produk kintelan saya dari 20 kilo, kemudian tahun kedepannya menjadi 50 kilo. Sekarang yang terakhir tahun kemarin alhamdulillah sudah tembus 1 kintal tepung ketan. Harapan saya untuk produksi kintelan saya selanjutnya, saya diberikan wadah agar kintelan saya bisa dipasarkan sehingga kintelan saya itu bisa berkembang. Kemudian semua orang jadi ini tahu kintelan ini kan dari sudah saya kasih stiker dan nomor telepon. Jadi untuk kedepannya saya ingin pesanan kintelan ini semakin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Santoso, saat ini sebagai petinggi Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tawanan, Kabupaten Jepara. Untuk kintelan sendiri itu sebenarnya memang kintelan kan makanan tradisional yang sudah turun-temurun, sudah dari nenek moyang kita sejak ratusan tahun yang lalu. Kintelan itu selalu mewarnai di acara sedekah bumi Desa Tegal Sambi yang puncaknya ada acara perang obornya. Jadi sesuai namanya sedekah bumi itu masyarakat mengartikan bahwa di saat itulah kita ada acara secara sedekah massal gitu, sehingga kintelan waktu pada saat itu dibuat oleh masyarakat untuk diberikan ke tetangga, ke saudara atau ke kerabat yang lain sebagai bentuk untuk mempersatukan masyarakat. Dan kintelan itu juga karena bahannya dari ketan ya, jadi ketan, kalau orang-orang zaman dulu itu dari ketan itu menjadi keraketan, artinya ngeraket keikatan, artinya menjalin tali silaturahmi, mempererat persaudaraan. Karena memang sedekah bumi itu sejarahnya sejak ratusan tahun yang lalu itu adalah ketika ada perang obor, itu ada miskomunikasi dari leluhur kita pada saat itu, sempat bertikai karena perang obor. Akhirnya mereka berdamai dan hewan-hewan ternak yang pada saat itu terkena penyakit kemudian banyak yang sembuh itu menjadi semangat dari masyarakat Desa Tegal Sambi untuk senantiasa mempererat persaudaraan, sehingga di acara sedekah bumi itu pun masyarakat mewujudkan mempererat persaudaraan itu diantaranya dengan saling membagikan makanan khas atau yang namanya kintelan tadi. Kintelan yang terbuat dari ketan, yang artinya kalau di sini ngeraket keikatan, jadi mempererat persaudaraan. Kintelan sendiri itu disajikan atau dikonsumsi ada sausnya ya, berupa santan. Itu juga secara filosofi masyarakat itu, karena santan itu juga terbuat dari kelapa, sehingga cara mendapatkan juga tidak mudah, mulai dari orang-orang zaman dahulu memanjat, memetik kelapa, kemudian juga mengupas, sampai akhirnya dari proses mengambil kelapa sampai terbuatnya santan itu merupakan proses yang panjang, sehingga dimaknai masyarakat bahwa memang untuk meraih sesuatu yang indah itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kerja keras kan itu. Sehingga harapan dari masyarakat dengan kintelan yang selalu mewarnai acara sedekah bumi itu, masyarakat bisa mempererat persaudaraan dan menyadari karena memang membutuhkan perjuangan yang keras untuk mendapat sesuatu yang indah, sehingga itu yang lebih memperkuat masyarakat untuk lebih bersyukur kepada Allah di acara sedekah bumi dengan saling berbagi kintelan. Saya kira itu. Jadi kintelan sendiri itu sebagai apa ya, kalau fungsi sosialnya kita
berbagi ya, itu kan jajanan makanan khas itu kita memberikan kepada masyarakat yang mungkin ini kan sedekah bumi itu bisa diartikan ulang tahun desa, sehingga masyarakat semuanya harus bahagia dengan adanya ulang tahun desa. Cuman memang kadang-kadang di masyarakat sendiri ada yang strata ekonominya tidak sama, sehingga kita memberikan kepada saudara kita mungkin yang mungkin belum beruntung. Kalau ibaratkan kalau di menjelang hari raya itu kita memberikan zakat itu ya. Nah ini sedekah itu juga gitu, kita memberikan kepada saudara kita supaya bisa sama-sama makan kintelan. Mungkin ada yang secara ekonomi belum beruntung, itu kita bisa memberikan kintelan, tapi sama-sama ya kadang saling memberi, sehingga harapannya di hari sedekah bumi itu semua masyarakat bisa mengkonsumsi makanan tradisional kintelan itu yang memang dari rasanya juga enak ya, manis, gurih, sehingga fungsi sosial di situ ada di situ, sehingga dengan adanya masyarakat yang saling memberikan, terutama kepada saudara-saudara atau keluarga atau mungkin tetangga yang mungkin secara strata sosialnya lebih rendah, bisa ikut mendapatkan kintelan dan bisa makan bersama-sama di hari ulang tahun desa atau di sedekah bumi itu. Oke, terkait kintelan, di mana selain itu sebagai makanan yang memang keluarnya tiap sedekah bumi ya, tiap kali ada perang obor, di dalamnya juga terkandung fungsi sosial dan fungsi budaya. Untuk fungsi sosialnya adalah ketika mereka bisa saling berbagi kepada masyarakat, pada saudara, pada tetangga yang mungkin tidak begitu beruntung bisa mendapatkan kintelan dan bisa dimakan bersama-sama. Untuk fungsi budayanya memang dari turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu itu kintelan selalu mewarnai setiap kali ada sedekah bumi. Bisa dikatakan kintelan itu hidangan wajib setiap kali ada sedekah bumi. Jadi sedekah bumi ini sendiri kan sebagai ini ya, kalau masyarakat desa Tegal Sambi menganggap sedekah bumi dengan puncak acaranya perang obor itu termasuk salah satu ritual tolak bala yang diawali ada kisah Mbah Kiai Babata dan Mbah Kiai Gemblong yang sempat berseteru karena banyaknya ternaknya yang mungkin sakit bahkan mati, tapi setelah mereka bertikai beberapa saat kemudian ternaknya itu menjadi sehat kembali, dan beliau berwasiat atau kepada para generasi muda untuk senantiasa melestarikan atau melaksanakan perang obor setiap tahunnya sebagai bentuk untuk momentum mengenang pada saat itu pernah terjadi balak atau mungkin penyakit yang menerpa hewan-hewan ternak itu dan akhirnya bisa sembuh kembali, sehingga beliau menganggap roh jahat atau penyakitnya itu sudah berhasil keluar dari hewan ternak itu, sehingga dari situ beliau mengajak bahwa sedekah bumi ini adalah momentum yang baik untuk mempersatukan semuanya, sehingga dari mempersatukan itulah dan di situ diwarnai dengan makanan kintelan, karena dari bahannya juga itu bisa mempersatukan ikatan atau mempersatukan tali persaudaraan, sehingga kintelan itu menjadi semacam hidangan wajib yang harus dikeluarkan sejak adanya perang obor ratusan tahun yang lalu. Itu sudah istilahnya pasangannya ya. Nah sekarang ketika desa Tegal Sambi ini sudah menjadi desa wisata, kita mencoba untuk supaya kintelan itu tidak hanya keluar hanya 1 tahun sekali, tapi juga setiap kali ada acara-acara penting di desa, kita kalau menyajikan hidangan kepada tamu itu salah satu
salah satu menunya, salah satu hidangannya adalah kintelan itu. Sebetulnya kalau dampaknya mungkin tidak ada, walaupun kita tidak pernah melupakan kintelan. Artinya kintelan itu seperti satu paket. Ketika ada perang obor, di situ kintelan sudah disiapkan oleh masyarakat. Begini, pada saat perang obor itu kan untuk yang putra ya, untuk yang putra, pemuda-pemuda mempersiapkan untuk perang obor, sementara untuk yang putri, ibu-ibu itu mempersiapkan kintelan. Nah, jadi kintelan itu juga disajikan, dinikmati oleh mereka-mereka yang setelah merayakan perang obor, kemudian melaksanakan sedekah bumi. Jadi kalau sampai tidak ada kintelan, memang kelihatannya kurang lengkap. Jadi tapi kita tidak pernah. Jadi perang obor itu juga selalu dilaksanakan. Pengadaan atau masyarakat yang membuat kintelan juga selalu membuat itu, karena memang itu untuk makanan untuk mengenang. Udah pasangannya, kalau ada perang obor, ada sedekah bumi, pasti ada kintelan di situ. Dan itu merupakan kearifan lokal ya, ketika kita di acara sedekah bumi itu saling berbagi, saling berkirim kintelan kepada tetangga, kepada saudara maupun kepada kerabat kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Ada kalian juga ada keluarga Jawa yang datang, itu datang ke sini karena merindukan makanan khas Desa Tegal Sambi yang namanya kintelan itu. Pendapat masyarakat tentang kintelan, saya rasa kintelan itu merupakan, karena dulunya memang berawal dari hanya muncul ketika setahun sekali, maka kintelan itu menjadi makanan yang sangat dirindukan, sehingga di hari-hari biasa mungkin tidak membuat ya, warga jadi membuatnya itu, sehingga kalau wah ini setiap kali di bulan Apit, di hari Senin Pahing, masyarakat ini saatnya kita makan makanan kintelan yang memang pada saat itu munculnya setahun sekali. Sehingga kintelan itu kalau saya katakan ya merupakan makanan yang sangat dirindukan oleh masyarakat setiap datangnya sedekah bumi. Dan itu kan biasanya sedekah bumi itu kan, tahapan sedekah bumi itu adalah masyarakat berziarah, itu namanya barian ya, nama barian, masyarakat berziarah ke makam-makam leluhur. Di situ masyarakat berbondong-bondong membawa makanan apa yang dimiliki, kemudian didoakan oleh tokoh ulama setempat. Nah, masyarakat masih berkeyakinan bahwa makanan yang sudah didoakan itu bisa memberikan keberkahan gitu. Nah, termasuk kintelan itu, kintelan mewarnai makanan yang buat masyarakat, dibuat setiap kali sedekah bumi itu. Jadi kurang beberapa hari sebelum sedekah bumi itu masyarakat sudah membuat kintelan, seperti halnya kita mau hari raya makan opor gitu kan. Jadi kalau hari raya tanpa opor kelihatannya kan ada yang kurang. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau sampai sedekah bumi tanpa kintelan itu sepertinya ada yang kurang, sehingga semacam hidangan wajib yang dibuat oleh masyarakat yang sangat ditunggu-tunggu, sangat dirindukan setiap tahunnya. Kintelan itu karena memang bahan bakunya kan ketan ya, di kintelan itu kan teksturnya lengket ya. Jadi dari lengket itu adalah dimaknai oleh masyarakat itu sebagai mempererat tali persaudaraan, sehingga ketika acara sedekah bumi itu semua masyarakat dari semua strata, baik itu kaya, miskin, maupun dari golongan masyarakat apapun, itu memang menyatu menjadi satu untuk merayakan sedekah bumi itu dengan ya. Jadi titik beratnya emang di
persatuan tadi. Jadi kintelan yang lengket tadi itu dianggap bisa mempersatukan masyarakat. Terbuat dari ketan, kalau orang bilang ketan itu ya emang ketan itu ngeraket ke ikatan. Jadi mendekatkan yang jauh ya, mungkin masyarakat karena kesibukannya agak jauh itu bisa mendekatkan yang jauh kan gitu. Jadi bisa ya, kalau saya katakan bisa mempererat persaudaraan, memupuk persatuan, bahwa memang desa ini dibangun secara bersama-sama, termasuk tadi dengan mempererat persatuan atau persaudaraan itu gandengannya ya, itu gandengannya kan sausnya tadi terbuat dari santan. Itu juga secara filosofi bahwa santan itu dibuat melalui proses yang panjang. Nah, santan itu juga membuat kintelan yang berasa aslinya itu manis menjadi lebih ada unsur gurihnya, sehingga lebih melengkapi nikmatnya makan kintelan, sehingga masyarakat menganggap untuk mencapai sesuatu yang nikmat itu memang butuh perjuangan yang panjang. Sebenarnya kita mulai dari memetik kelapa, mengupas, memarut, sampai kita buat santan itu butuh proses yang panjang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eko Udiono, tanggal lahir 1 Mei 1973. Saya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Kintelan adalah makanan khas yang ada di Kabupaten Jepara, di mana makanan ini dulunya itu merupakan makanan pembuka sebelum pelaksanaan kegiatan perang obor di Tegal Sambi. Dan kita sudah bareng-bareng dengan masyarakat sekitar Tegal Sambi bagaimana agar tetap mempertahankan dan melestarikan makanan khas ini agar bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Karena memang para usahawan yang membuat kintelan memang dulunya sih belum banyak. Tetapi kita sudah berusaha di bidang budaya ini untuk melatih masyarakat supaya bisa semakin banyak yang bisa usaha atau membuat kintelan ini. Kintelan akhirnya saat ini orang bisa menemukan makanan kintelan ini di pasar-pasar yang ada di Jepara ini. Dan jadi tidak usah menunggu lagi harus pada saat perang obor baru makanan kintelan ini ada. Makanan kintelan ini saat ini memang kita masih berusaha mengembangkan secara lebih baik. Pada umumnya kintelan itu kan cuma dibungkus dengan menggunakan daun. Dan ini merupakan juga suatu cita rasa, karena memang daun ini kan memang sangat diminati orang. Tetapi dengan dibungkusnya daun ini ataupun kertas, karena memang kadang daun sulit ditemukan, ini menyebabkan juga tidak bisa tahan lama. Kalau memang kita pengen memproduksi secara supaya bisa lama dibawa keluar kota, ya kita harus berinovasi. Dan saat ini sedang dengan teman-teman dengan kerjasama dengan DPRD juga, kita berusaha mengembangkan SDM-nya untuk olahan kintelan, makanan kintelan ini. Dan untuk saat ini makanan ini kita akan usahakan supaya pada saat nanti jamuan tamu-tamu yang berkunjung ke Kabupaten Jepara, makanan kintelan ini akan kita sajikan. Karena memang di sini bukan hanya kintelan, kita punya adon-adon coro, punya horok-horok yang kita mau tampilkan juga. Jadi mereka yang datang ke sini itu bisa makan dan melihat makanan tradisional yang ada di sini. Dan saat ini yang paling terkenal juga yaitu pindang serani juga nanti kita akan sampaikan. Dan semoga siapapun yang tamu yang nanti datang pada saat kita berikan jamuan makanan khas ini bisa kita tampilkan. Ya, kalau seumpamanya ini nanti masyarakat, animo masyarakat untuk makan dan juga tamu juga semakin besar, saya yakin karena suatu makanan kalau memang digemari banyak orang akan berusaha untuk ikut memproduksi secara banyak juga gitu. Tapi karena memang ini makanan tertentu yang perlu kita sosialisasikan, maka kewajiban pemerintah untuk terus mendorong supaya masyarakat tahu, tamu-tamu juga tahu. Dan nanti kalau memang ini bisa setara dengan horok-horok dan coro, kan orang juga akan berusaha untuk mencari dan berusaha menemukan makanan khas Jepara ini.
sebagaimana tadi saya sampaikan, pengrajin untuk kintelan ini kan memang masih sedikit. Ya, kita memang melatih SDM yang ada, orang-orang yang di sekitar Tegal Sambi juga untuk kita latih. Ayo bagaimana untuk memproduksi kintelan ini, makanan kintelan ini. Karena memang makanan kintelan ini kan memang makanan khas yang munculnya juga tidak setiap saat. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa makanan kintelan ini di pasar-pasar juga sudah mulai ada. Jadi mereka juga sudah mulai tertarik untuk dipasarkan di masyarakat. Cuman untuk minatnya saja dari pemerintah untuk mendorongnya ini, ya nanti kita usahakan pada saat tamu-tamu yang datang ini kita sajikan. Jadi mereka memproduksi dan terbeli. Karena kalau cuma diproduksi tidak, masyarakat kurang membeli atau memanfaatkan juga percuma. Jadi kita mendorongnya dari masyarakat ini ya kita usahakan, ayo dari pemerintah ini bareng-bareng. Kalau perlu pun nanti ada edaran bupati yang nanti kita sampaikan supaya makanan khas ini tiap-tiap dinas instansi bisa menyajikan di tempatnya dan bisa dimakan. Begitu. Lagi untuk pengrajin atau masyarakat yang melakukan usaha untuk membuat kintelan ini, kita akan bina pembinaan SDM. Ya. Jadi masyarakat ini kita bina karena memang kita anggaran juga untuk pembinaan sumber daya masyarakat. Dalam hal ini kan dalam pengembangan wisata, salah satunya yang kita bina adalah mereka para pelaku wisata, dan ini merupakan juga wisata tak benda yang nanti juga akan dicari oleh seluruh orang-orang wisatawan yang datang. Nah ini kita punya anggarannya kok untuk pembinaan SDM ini. Nanti kita akan bina seperti bagaimana juga mereka melayani wisatawan, juga kita bina untuk membuat makanan-makanan khas khusus untuk khas wilayah Jepara. Nah ini kintelan ini merupakan sasaran kita dan kita akan melakukannya di tahun ini supaya masyarakat yang memproduksi kintelan semakin banyak. Tidak sampai di situ, karena setelah diproduksi kan juga harus pemasaran. Maka kita harus dukung juga nanti dengan kebijakan yang sekiranya semua mendukung untuk bisa merasakan cita rasa dari kintelan ini.